Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Baik. Oke, alhamdulillah baik semua ya. Ibu harap semuanya selalu sehat sehingga setiap hari itu selalu semangat gitu ya menuntut ilmu. Oke. Nah, kita kan hari ini mata pelajarannya instrumentasi dan kontrol pembangkit. Sebelum memasuki pembelajaran, tentunya kita harus berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita lancar dari awal hingga akhir gitu ya. Mohon Mas Nanda untuk memimpin doa sebagai ketua kelas. Baik Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Nanda. Bentar ya Ibu persiapkan dulu untuk perangkat pembelajaran kita hari ini. Nah, ini sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama, Muhammad Arfin Handoyo. Hadir Bu. Zulafal Aiman. Hadir Bu. Fasti Mayang. Hadir Bu. Nanda Putra. Hadir Bu. Isnatori. Hadir Bu. Natalia Subekti. Hadir Bu. Sultan Alauddin. Hadir Bu. Rafael Gali. Hadir Bu. Sandra Olivia. Hadir. Muhammad Gulam Mulki. Tidak masuk Bu. Oh, izin. Oke. Nanti minta tolong sekretarisnya Mbak Fasti untuk merekap ya siapa saja yang belum hadir di pertemuan kali ini. Baik Ibu. Ini ada yang bisa bantu Ibu untuk menampilkannya? Oke, minta tolong ya Mas Aiman. Oke, terima kasih Mas Aiman. Nah, setelah berdoa, kita juga sudah presensi. Nah, sekarang Ibu ingin mengingatkan kembali peraturan kita, peraturan kelas kita. Ada yang masih ingat nggak? Yang pertemuan pertama kan Ibu sudah bilang tuh, peraturan apa saja yang harus kita patuhi di kelas Ibu. Ada yang ingat? Ya, boleh disebutkan? Tidak boleh selamatan Bu. Iya, benar. Jadi, berbicara pada waktunya gitu ya, ketika Ibu menjelaskan, anak-anak semuanya diam. Nanti ketika dipersilakan untuk berbicara, diskusi, presentasi gitu, barulah anak-anak bisa berbicara gitu. Kemudian ada lagi? Iya, silakan. Keluar Bu. Iya, boleh. Jadi maksimal keterlambatan di kelas Ibu itu 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit, maka harus menutup pintu dari luar gitu. Ada lagi? Ada Bu. Iya, silahkan. Tidak boleh berkata kasar dan kotor Bu. Iya, benar sekali. Jadi pembicaranya harus dijaga ya, jangan sampai keluar kata-kata kotor gitu ya. Masa kita udah semangat belajar, kemudian menuntut ilmu malah berbicara yang kotor-kotor. Silahkan tadi Mas Farel, apalagi? Oh, enggak jadi. Baik. Oke, kita pada pertemuan 2 kali ini akan belajar praktikum dasar CX Programmer. Oh iya, Ibu juga mau menyampaikan kalau Ibu menerapkan metode Student Center Learning. Jadi, Ibu harapkan di pembelajaran ini anak-anak itu semuanya aktif gitu ya, aktif bertanya, berdiskusi, kemudian aktif menyampaikan pendapat juga gitu ya. Kita hari ini akan mempelajari praktikum dasar CX Programmer. Nah, di minggu kemarin, pertemuan kemarin kan sudah Ibu beritahu kan kalau kita harus mendownload dulu CX Programmer. Sudah di-download semua kan? Sudah Bu. Sudah, oke. Baik, silahkan laptopnya bisa dikeluarkan ya anak-anak. Kita akan praktikum sebentar lagi. Nah, ini ada kompetensi awal. Nah, sebelum mempelajari praktikum dasar CX Programmer ini, anak-anak itu harus memahami terlebih dahulu dasar prinsip kelistrikan, simbol rangkaian, serta sistem kendali sederhana berbasis relay. Kan ini sudah dipelajari ya di pertemuan 1 kemarin. Jadi, Ibu harap ketika anak-anak sudah mempelajari itu, anak-anak bisa lebih siap lagi dalam menerima materi hari ini. Nah, ini ada dimensi profil lulusan di mana Ibu mengacu pada kurikulum deep learning. Yang pertama itu ada penalaran kritis. Jadi anak-anak itu diharapkan bernalar kritis ketika berdiskusi, kemudian mengatasi permasalahan yang ada gitu ya ketika praktikum.
Selanjutnya ada kolaborasi juga, di mana kolaborasi ini bisa anak-anak laksanakan ketika anak-anak bekerja sama dalam kerja kelompok nanti. Dalam mengerjakan LKPD, kemudian membuat ladder diagram juga. Selanjutnya ada kemandirian. Nah, ini anak-anak nanti harus mandiri, mengeksplor sendiri gitu ya, di mana nanti akan Ibu berikan keyword ketika anak-anak searching gitu di Google atau di dimanapun itu gitu. Nah, yang selanjutnya ada komunikasi. Nanti anak-anak juga diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik. Dicapai dengan apa? Dengan anak-anak presentasi ke depan gitu ya. Jadi keberanian dan komunikasinya bisa terlatih. Nah, yang selanjutnya ini ada capaian pembelajaran. Diharapkan ketika anak-anak sudah menerima materi hari ini, capaian pembelajaran anak-anak itu, anak-anak semua mampu menganalisis komponen, prinsip kerja, dan arsitektur PLC. Kemudian juga mengevaluasi program ladder diagram sederhana yang anak-anak buat, serta membuat program sederhana sesuai dengan kebutuhan kontrol. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan memberikan motivasi terlebih dahulu supaya anak-anak lebih semangat lagi, kemudian lebih kuat lagi gitu ya tekadnya untuk terus berjuang mencapai cita-cita. Ini Ibu mengutip dauhnya dari Bapak Tan Malaka. Jadi kata Bapak Tan Malaka itu, pendidikan bertujuan mempertajam kecerdasan, memperkuat tekad, dan juga memperhalus rasa. Jadi dengan pendidikan itu, kan anak-anak semua ke sini mengenyam pendidikan gitu ya, mencari ilmu. Diharapkan dengan pendidikan itu, anak-anak itu kecerdasannya semakin tajam, kemudian tekadnya semakin kuat dalam mencapai cita-cita, kemudian memperhalus rasa juga. Oke, next. Nah, ini ada tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan kita belajar praktikum dasar CX Programmer hari ini? Nah, ini Ibu mengacu pada tingkatan pemahaman HOTS gitu ya. Higher Order Thinking Skill. Ada C4 yaitu menganalisis. Jadi diharapkan anak-anak itu nanti bisa menganalisis prinsip kerja PLC melalui sumber belajar yang sudah Ibu berikan. Kemudian ada C5 juga yaitu mengevaluasi, di mana nanti tujuan pembelajaran ini anak-anak bisa mengevaluasi kesalahan atau error yang terjadi saat praktikum. Dan yang terakhir ada C6 yaitu merancang. Kan anak-anak nanti akan praktikum dasar. Nah, itu di praktikum itu anak-anak akan merancang diagram ladder sederhana. Gitu ya. Nah, ini pertanyaan pemantik persepsi gitu ya. Tujuannya apa ini? Untuk memperkuat pemahaman anak-anak dan juga menghubungkan dari materi sebelumnya gitu. Ini PLC, Programmable Logic Controller, itu bisa dianalogikan sebagai apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira ada yang tahu nggak? Iya? Boleh Mbak Pasti? Sebagai otak dalam tubuh. Iya, bagus. Pintar sekali. Jadi benar ya, PLC itu bisa dianalogikan di badan kita sendiri, di mana otaknya itu sebagai sistem utama yang mengontrol badan kita. Jadi bisa dianalogikan inputnya yaitu seperti sensor gitu ya, itu sebagai panca indera kita, di mana kita kan melihat gitu ya, melihat, mendengar, merasakan, mencium gitu ya. Kemudian dari sinyal input itu mengirimkan sinyal melalui syaraf ke otak. Kemudian otak memproses logika, kemudian memberikan perintah kepada aktuatornya. Aktuatornya apa? Yaitu otot. Jadi bisa Ibu beri contoh seperti ini. Kalau kita melihat ada genangan air gitu ya, kan nggak mungkin kan kita menginjak genangan air itu ya kan. Jadi otomatis ketika kita melihat genangan air, nah sistem syaraf itu mengirimkan sinyal ke otak bahwa jangan lewat situ. Berarti kita akan lewat di jalan yang tidak berkubang gitu ya. Nah, ini dari materi pertemuan 1 kemarin, kira-kira apa aja sih aspek dari pembangkit listrik yang harus diterapkan sistem kontrol? Apa aja kira-kira? Nah, di sini sudah ada iya, ada turbin. Kemudian ada juga generator, benar sekali. Sepertinya anak-anak ini sudah pintar ya, semuanya belajar tadi malam. Oke, kita beri aplaus dulu semuanya. Nah, ini
Ibu sudah membuatkan pretest untuk mengukur pemahaman awal kalian. Jadi kalian tolong kerjakan pretest ini secara individu ya anak-anak. Ini untuk mengukur pemahaman awal kalian sebelum mendapatkan materi. Nanti akan Ibu jadikan pembanding gitu ya, dibandingkan dengan post-test. Supaya Ibu bisa melihat tingkat pemahaman kalian. Jadi meningkatnya itu tinggi apa rendah gitu ya. Silahkan, bisa di-scan. Coba Ibu mau sambil jalan-jalan, mau lihat jalan-jalan, mau lihat kalian bisa atau enggak, maksudnya ada kendala atau enggak. Aiman gimana? Sudah, Bu. Oke, sudah. Arvin? Oke, sudah. Kayaknya udah semua ya. Ini kita mulai aja berarti ya. Oke. Oke, udah jam 2.35 apa sudah semua anak-anak? Oke, sudah ya. Ibu akhiri sekarang. Oke, kita lihat siapa yang 3 teratas. Oh, ini ada Natalia sama Aiman. Baik, kita beri aplaus dulu buat kita semua. Oke, ini Ibu lihat sepertinya anak-anak beberapa ada yang belajar ya tadi malam nih. Ibu lihat nilainya rata-rata sudah bagus. Jadi bisa dipastikan anak-anak itu tadi malam belajar gitu ya. Oke, setelah pretest Ibu lanjut aja. Nah, ini ada materi dasar PLC. Ibu mau anak-anak semua searching terlebih dahulu di device-nya masing-masing gitu ya. Apa yang harus di-searching? Yang harus di-searching itu adalah definisi PLC, kemudian prinsip dasar PLC, komponen-komponen PLC. Ada 3 ya. Jadi tolong di-searching terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah searching semua? Sudah, Bu. Yang belakang sudah semua ya? Oke, sekarang Ibu mau tunjuk secara random. Silakan Mas Nanda. Ini Ibu akan menanyakan yang definisi PLC terlebih dahulu. PLC adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengendalikan proses atau mesin secara otomatis. Nah, PLC bekerja dengan cara membaca input sinyal misalnya dari sensor, memprosesnya sesuai dengan program logika yang sudah dibuat, lalu memberikan output untuk mengontrol aparatur seperti motor, lampu, relay, dan lain-lain. Oke, sudah cukup? Oke, benar sekali ya. Jadi ini Ibu ada mengutip definisi dari PLC sendiri dari ahli yaitu namanya Capil. Kata si Capil ini, sistem PLC itu adalah sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan didesain untuk pemakaian di lingkungan industri, di mana sistem ini menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan secara internal instruksi-instruksi yang mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, urutan, perwaktuan, pencacahan, dan operasi aritmatik untuk mengontrol mesin atau proses melalui modul-modul I/O digital maupun analog. Kerja dan juga komponen utama. Nah, sebelum Ibu jelaskan, silakan Ibu mau Mas Sultan, silahkan komponen utama dari PLC. Oke, silakan sekarang Mas Sultan untuk menjelaskan komponen utama dari PLC. Ya, Bu. Di sini saya menemukan komponen utama dari PLC itu ada 7, Bu. Iya, silakan disebutkan. CPU. Nah, CPU ini berfungsi sebagai otak PLC, Bu, proses logika program. Lalu ada juga memori. Ini memori berfungsi untuk menyimpan data program. Lalu ada modul input. Iya, silakan. Output. Terus selanjutnya juga ada power supply serta modul komunikasi, di mana di sini ada komunikasinya pakai HMI, SCADA, komputer ataupun PLC lain. Terus ada lagi untuk pelindungnya, Bu, yaitu basisnya. Iya. Iya, benar-benar. Oke, selanjutnya Ibu mau, tadi kan sudah cowok 2, berarti sekarang cewek ya. Ini ada Mbak Nata. Mbak Nata? Oh iya, Bu. Oh, maaf, Bu, ketiduran. Oke, jadi dilarang tidur ya di kelas Ibu. Jadi tolong silahkan Mbak Natalia keluar untuk cuci muka dulu ya. Silahkan. Oke, karena Mbak Nata tidur. Jangan ditiru ya anak-anak. Ya, Bu. Tidurnya nanti aja setelah pulang gitu ya, pulang sekolah. Nah, silahkan. Silahkan Mbak Sandra.
Silakan Mbak Sandra untuk menjelaskan prinsip kerja dari PLC. Prinsip kerja dari PLC sendiri yang pertama membaca input atau reading input, yang kedua menjalankan program, yang ketiga menulis output Ibu. Oke, benar sekali. Di sini langsung Ibu next ya. Nah, di sini Ibu akan membuat basic logic aja ya, yaitu logika AND dan juga OR. Anak-anak sudah belajar semua kan sebelumnya ini? Sudah. Oke. Ya boleh Mas Aiman tolong. Iya, silahkan Mas Farel. Ya, di sini, di sini. Di sini, Mas. Nah, ini pertama langkah-langkahnya itu anak-anak sebelumnya udah coba belum? Kan sudah download semua, cek programmer udah coba belum? Oh, belum. Ada yang sudah? Oh, belum paham. Oh, belum paham semua. Oke. Oh iya, iya benar. Nanti bisa sambil diekspor sendiri ya. Nah, ini di file ini kita klik new dulu. Nah, ini kita tadi pilih yang mana? Device type-nya? Ini. Lupa ya, Ibu kembalikan ke tadi. Pilih yang ini ya. CP1. Iya, CP1H. Oke. Nah, ini Ibu akan membuat yang pertama itu logika N. Jangan lupa penomoran bitnya dimasukkan ya. Ini kemudian Ibu menggunakan coil untuk sebagai indikatornya gitu ya. Ini programnya berjalan atau enggak. Coilnya bitnya menggunakan 10.00. Nah, yang selanjutnya Ibu akan membuat logika yang ini yang OR ya. 0 titik. Nah, ini sudah jadi logika dari N. Yang N itu yang ini ya. Ada yang ingat nggak? N itu gimana? Coba. Ada yang ingat? Sedikit lupa, Bu. Oh, sedikit lupa. Oke, jadi N itu artinya kedua input ini harus sama-sama dijalankan, harus sama-sama on, barulah setelah itu outputnya bisa menyala. Kalau yang OR, ada yang tahu nggak? Oh, salah satunya benar. Jadi, kalau yang OR itu salah satunya on, maka sudah bisa menyala. Jadi, nggak perlu dua gitu ya. Karena nanti harusnya mengalir dari dua arah, dari input yang ini atau dari input yang ini, 0.01. Kemudian Ibu on-kan ya, klik kanan, kemudian di set on. Nah, kalau satu, maka dia masih belum bisa hidup. Ini sesuai nggak dengan logika N? Sesuai. Oke, kemudian berarti yang ini harus iya, di-on-kan juga, benar sekali Mas Sultan. Nah, baru dia bisa menyala. Kemudian yang selanjutnya, tadi apa kata Mbak Sandra? Salah satunya aja, Bu. Iya, benar Mas Arvin, benar. Jadi, cukup salah satunya dia udah bisa? Iya, udah bisa menyala. Nah, ini. Oke, sudah paham ya? Nah, ini anak-anak bisa mengakses LKPD di sini. Kan sudah Ibu share juga ya, ini link. Sudah Ibu share PPT yang Ibu gunakan untuk kita belajar hari ini. Dan juga Ibu juga sudah share LKPD di grup kelas. Silahkan diakses ya. Kelompoknya masih ingat kan yang pertemuan 1 kemarin? Oke. Untuk melaksanakan praktikum ini, anak-anak perlu job sheet gitu ya, perlu handout praktikum. Ini juga sudah Ibu buatkan handout praktikumnya, bisa diakses, sudah Ibu kirim di grup. Jadi silakan dijadikan panduan. Anak-anak juga bisa searching sendiri gitu ya di browser masing-masing. Nah, ini oh iya, waktu pelaksanaannya itu 30 menit. Jadi anak-anak setelah bikin ladder diagram sederhananya di CX Programmer, anak-anak bisa
berdiskusi dan menuangkan hasil diskusinya itu di LKPD masing-masing kelompok gitu ya. Ya, silakan dikerjakan. Bu, kok ini ada yang error ya, Bu? Oh, ini error karena bitnya salah ya ini. Ya, silakan dibenarkan dulu. Oke, baik, Bu. Ya. Bagaimana kelompoknya? Mas Nanda sudah bisa? Bu, ini mati Bu punya saya. Ini saya Bu. Iya, silahkan. Oke, gimana anak-anak semua? Sudah selesai membuat ladder diagram sederhananya? Sudah Bu. Oke, sudah. Sudah diskusi juga? Sudah. LKPD-nya sudah dikerjakan? Sudah. Oke, sudah semua ya. Berarti kita lanjut ke sesi presentasi dan tanya jawab. Siapa kelompok yang mau maju terlebih dahulu? Nanti Ibu kasih reward. Silahkan. Kelompok siapa? Oh, kelompoknya Mas Sultan. Kelompok berapa Mas Sultan? Oh, kelompok 6. Oke, silahkan maju. Mas Sultan dan juga kelompoknya. Oh, ini sepertinya kelompoknya Mas Sultan bikin ladder diagram sederhana. Lampu otomatis gitu ya, Mas? Pakai timer. Iya, silahkan. Bisa dipresentasikan. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nah, saya Nanda Putra Haryanto, Saya Sultan Alauddin. Saya Rafael Gali. Nah, di sini kita membuat proyek yaitu rangkaian sederhana dengan menggunakan timer. Oke, nah di sini kita itu menggunakan 5 kontak dan juga 4 kontak stop. Lalu untuk outputnya di sini kami menggunakan 4 coil dan juga 3 timer. Ini timernya dan coilnya ini. Coilnya itu berupa lampu. Konsentrasi dimulai. Ibu Sandra, Sandra Mayang, Mayang Nata, Nata Sultan, Sultan Kacong, Bacung Nanda. Nanda Arvin, Arvin Mayang, Mayang Aiman, Aiman Arvin, Arvin Ibu.